Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang multiple intelligency. Nah, ingin tahu lebih lanjutnya? Yuk, simak yuk. Ya baik, berikut adalah nama anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Ayu Anissa, yang kedua Astika Sari, yang ketiga Erika Sri Yuliana, yang keempat Hana Sarlia Daulay, yang kelima Resa Yuwanda, yang keenam Safna Kamajaya, yang ketujuh Lilian Astuti Mau. Ya baik, kita masuk ke materinya, yaitu multiple intelligency. Tapi sebelumnya kita harus tahu siapa sih pencetusnya. Nah, teori ini ditemukan oleh Harvard Gardner. Dia merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Ia mengembangkan teori multiple intelligency dan mengaplikasikan dalam dunia pendidikan. Nah, menurut Gardner, setiap manusia memiliki 8 kecerdasan yang berbeda, yang mencerminkan berbagai caranya untuk berinteraksi dengan dunia. 8 kecerdasan inilah yang dimaksud dengan kecerdasan majmuk atau multiple intelligency. Nah, berikutnya apa sih itu intelijensi? Di dalam psikologi, intelijensi didefinisikan sebagai mengingat teori-teori yang didasarkan pada konsep ini. Intelijensi telah didefinisikan dalam banyak cara. Yang pertama, kapasitas untuk abstraksi, logika, pemahaman, kesadaran diri, belajar, pengetahuan emosional, penalaran, perencanaan, kreativitas, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya multiple intelligency, yang dimana multiple intelligency di sini merupakan sebuah teori tentang kecerdasan yang artinya kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Multiple intelligency atau yang dikenal juga dengan kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu yang ada nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan bukan sesuatu yang dapat dilihat atau dihitung, melainkan potensi sel otak yang aktif atau non-aktif tergantung pada pengalaman hidup sehari-hari, baik di rumah, sekolah, ataupun di tempat lainnya. Selanjutnya, kita masuk di esensi dari teori multiple intelligency menurut Gardner. Yang pertama yaitu menghargai keunikan setiap orang dengan berbagai variasi cara belajarnya, dan yang kedua yaitu mewujudkan sejumlah model untuk menilai mereka. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu terdapat berbagai macam cara yang hampir tak terbatas bagi individu untuk mengaktualisasikan diri. Oke, di sini adalah bagian macam-macam multiple intelligence menurut Gardner, di mana yang pertama yaitu kecerdasan musikal. Di mana kecerdasan musikal ini memuat kemampuan untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada dalam sekelilingnya, termaksud dalam hal nada dan irama. Peserta didik jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama baik yang dilakukannya sendiri, mendengarkan tape recorder, radio, pertunjukan orkestra, atau alat-alat musik yang dimainkannya sendiri. Dan yang kedua yaitu kecerdasan intrapersonal, di mana dalam kecerdasan intrapersonal ini menunjukkan kemampuan untuk peka terhadap perasa dirinya sendiri, cenderung mampu mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Peserta didik semacam ini sering melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kecerdasan matematika logika, di mana pada kecerdasan matematika logika ini memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif,
berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Peserta didik dengan tipe ini cenderung menyenangi kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Seseorang yang memiliki kecerdasan logika matematika menyukai angka, urutan, logika, dan keteraturan. Dan yang terakhir atau yang keempat tuh tentang kecerdasan interpersonal, di mana dalam kecerdasan interpersonal ini menunjukkan kemampuan untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung memahami dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga memudahkan bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Oke, selanjutnya macam-macam dari multiple intelijensi ada kecerdasan eksistensialis. Nah, kecerdasan eksistensialis ini menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan tentang eksistensi dirinya. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah kecerdasan yang melibatkan berbagai pengetahuan yang terjadi di lingkungan melalui pertemuan dengan alam, termasuk itu pengenalan, apresiasi, dan pemahaman tentang lingkungan alam. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi multiple intelligence. Menurut Armstrong itu ada 3 faktor yang mempengaruhi multiple intelligence ini. Yang pertama adalah faktor biologis, yaitu termasuk di dalamnya faktor keturunan atau genetis dan luka atau cedera otak sebelum, selama, maupun setelah kelahiran. Nah, selanjutnya sejarah hidup pribadi, termasuk di dalamnya ada pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman bersosialisasi dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat perkembangan kecerdasan seseorang. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi multiple intelligence ini adalah latar belakang kultural dan historis. Ini termasuk waktu dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan, serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan dari multiple intelligences. Yang pertama adalah guru dapat menggunakan kerangka multiple intelligences dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Aktivitas yang bisa dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, melihat suatu pertunjukan, dan dapat menjadi pintu masuk yang vital terhadap proses belajar. Selanjutnya, dengan menggunakan model multiple intelligences ini, guru menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Lalu, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat di dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena setiap aktivitas siswa di dalam proses belajar akan melibatkan anggota masyarakat. Selain itu, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Dan juga pada saat guru mengajar untuk memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Namun, pendekatan dari multiple intelligences ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan tenaga guru yang banyak, karena guru harus bekerja keras menyediakan atau memberi peluang pada siswa untuk mengapresiasikan kompetensinya pada bidang yang diminati siswa, dan harus menumbuhkan semangat belajar siswa untuk mengetahui di bidang apa mereka berbakat. Selain itu, peran serta orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat mendukung proses belajar mengajar. Guru harus ekstra membimbing siswa agar mau menunjukkan berbagai kelebihan yang dimilikinya, serta harus memberikan suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Dan kelemahan selanjutnya yaitu
pada saat guru mengajar, guru harus benar-benar profesional dalam memilih dan memilah sumber bahan belajar agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Oke teman-teman, itulah presentasi dari kelompok 5. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.